Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan aku Elta. Masya Allah, lama banget teman-teman aku tidak bikin video tentang kisah-kisah keajaiban sholawat. Karena aku lagi cari nih tentang kisah-kisah yang menginspirasi buat teman-teman. Karena gak semudah itu teman-teman. Buat teman-teman yang masih riadoh, sudah sampai manakah riadoh teman-teman? Semoga teman-teman tetap istiqomah ya sholawatnya. Jangan lupa kita yakin sama keajaiban dari Allah. Insya Allah akan datang kepada kita. Intinya kita yakin sama Allah. Apapun yang kamu inginkan, hajat kamu apa, impian, punya masalah terselesaikan insya Allah. Di video kali ini teman-teman aku ingin menceritakan sebuah kisah keajaiban sholawat dari teman lama aku, yaitu teman sekolah aku, tidak aku sebutkan namanya. Dulunya itu dia nggak tahu kalau aku tuh sering banget menceritakan keajaiban sholawat di YouTube ya kan. Nah dia tahu ketika aku update status di Facebook ya, tahu sendiri ya sosial media. Nah di situ teman aku tuh nanya nih tentang sholawat. Tiap hari kepalanya tuh pusing gak hilang-hilang. Lalu yang kedua, dia tuh pengen dapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Bahkan pekerjaan itu yang dekat rumahnya, yang tidak berat. Karena tadinya dia sempat kerja, tapi dia gak kuat karena memang dia tidak bisa kerja yang berat-berat gitu. Dan yang ketiga, dia mendapatkan rezeki dari Allah. Oke, langsung aja aku ceritain biar teman-teman itu semakin semangat sholawatnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dukung channel aku terus agar apa? Agar aku semakin semangat untuk bikin video tentang keajaiban sholawat. Oke, langsung aja aku ceritain ya. Jadi aku sebut aja namanya itu adalah Mawar. Ya. Oke. Tanggal 21 Juli 2021, pertama kalinya aku chat teman aku SMP ku yang bernama Elta. Aku beranikan minta nomornya di Facebook. Karena temanku ini konten kreator YouTube tentang sholawat. Awalnya saat temanku ini posting di Facebook tentang keajaiban sholawat, saya masih kurang yakin. Namun karena saya dulu pernah foto di depan buku bertulis sholawatin aja saat di Gramedia, namun tidak mengamalkan sholawat, cuman tahu kalau buku-buku itu kisah-kisah orang yang sukses karena bersolawat. Ibarat orang-orang yang ditolong Allah lewat sholawat. Penasaran, akhirnya saya nanya sama temanku yang bernama Elta. Saya, kok kamu bisa beli buku itu Beb? Lalu aku jawab, oh iya itu beli di Shopee ada kok. Setelah cerita panjang lebar, akhirnya saya curhat sama temanku ini tentang kisah hidupku. Kenapa ya kok saya sering sakit di bagian kepala? Kayak penyakit non medis ini kayaknya. Dan kenapa juga saya belum bekerja yang sesuai mau orang tua? Kenapa? Karena orang tua maunya saya tidak kos dan cari kerja sekitar daerah Serondol Bawen, daerah Semarang. Sebenarnya saya amalkan sholawat itu juga karena temanku satu ini. Dia memotivasi aku agar bersolawat. Pernah ya juga futur. Tapi tidak lelah, temanku Elta selalu nanya, udah sholawat belum? Udah doa belum? Masya Allah. Mukjizatmu ya Allah diketemukan sama temanku satu ini yang mengajakku untuk berdoa dari sakit kepalaku yang luar biasa ini. Dan kenapa juga belum bekerja? Karena saya jujur tidak mampu sholawat panjang-panjang. Saya hanya amalkan sholawat Jibril sebelum tidur 200 kali kadang lebih. Saya nggak nyangka saat udah istiqomah, walaupun itu ringan sekali bagi kalian semua para pencinta sholawat segitu kecil. Namun saya usaha untuk istiqomah sama Allah tidak memikirkan nasib dan lain-lain. Tidak mengharap apa-apa, cuma ikhlas saja dalam bersolawat. Dan dari motivasi temanku ini yang sungguh berhati mulia mensupport saya pada saat sakit. Dan yakin kalau Allah Maha Pengasih, insya Allah ada jalan. Lama-lama saya sholawat sekitar 1 bulan. Sejak awal Agustus sampai September. Masya Allah, Allahu Akbar. Tidak saya sangka Allah menolong saya lewat sholawat Jibril 200 kali sebelum tidur. Saya mengenal laki-laki di sosial media.
Saya mengeluh kalau sakit kepala luar biasa tidak tertahankan, seperti bukan sakit medis. Dan di saat itu laki-laki tersebut saja Mas Sanum, nama asli ini. Semoga beliau dapat pahala yang banyak. Seperti pahalanya temanku Elta ini yang mendorong saya untuk bersolawat. Mas Sanum ini bilang, Mbak, saya akan menolong jenengan. Besok saya bawa teman saya yang bisa tahu kalau Mbak sakit. Kenapa? Spontan saya kaget dan tidak sangka-sangka ada di dunia ini lelaki yang baik. Dan bawa temannya ke rumahku untuk sembuhin saya tanpa uang sedikit pun. Lalu Mas Sanum bawa temannya ke rumah dan temannya bilang, bener Mbak disantet orang dan dikirim paku di leher belakang. Jadi Mbak sering sakit. Saya akan ambil pakunya. Menurut nalar ini seperti halu tapi nyata. Tidak lama langsung saya disentuh bagian belakang leher dan Mas tersebut ambil paku dari leher saya. Astagfirullah, tega ya, ada orang yang nyantet. Saya ingin bunuh perlahan-lahan dengan paku tersebut. Saya konsultasi, itu kiriman Mbak, harus sabar, ini ujian dari Allah. Mbak harus bersyukur sama Allah, sayang sama Mbak. Tidak lama setelah cerita saya bilang kepada Mas yang ambil paku saya, Mas, paku tersebut dibawa jenengan aja lalu Mas buang. Mas tersebut jawab, iya saya nanti buang ini Mbak. Nanti saya buang ini Mbak. Mbak itu kalau Mbak sakit itu sisa-sisa yang Mbak karena memang kena syaraf otak Mbak. Saya langsung shock, aduh mana ronsen Siti mahal. Mana ronsen Siti ujung kaki sampai ujung kepala mahal. Akhirnya saya lari ke masjid terdekat rumah. Saya doa di situ tidak lama. Saya beli obat bubuk bidara untuk menyembuhkanku ini. Alhamdulillah udah membaik, kepada tidak sakit kepala, tidak sakit. Dan Masya Allah bisa kerja sesuai mau orang tua. Baru masuk beberapa hari ini. Di samping itu berkah sholawat Jibril 200 kali ini, saya dapat mendaftar prakerja dari gelombang 1 sampai 20 tidak pernah lolos. Qadarullah gelombang 21 lolos. Dan target saya insya Allah jodoh. Masya Allah, teman-teman semua para subscriber dari teman saya Elta, jangan pernah menyerah untuk ubah nasib. Terpuruknya hidup, bahkan banyak keinginan, benar-benar kalau kita yakin sama Allah, ikhlas, insya Allah lewat sholawat ini Allah akan tolongin kita lewat tidak disangka-sangka. Dan jangan pernah menyerah untuk istiqomah sholawat, walau amalnya sedikit namun pasti. Karena kita tidak tahu amalan apa yang membuat kita masuk surga. Masya Allah. Dan untuk teman aku Elta Kusuma, semoga Allah memberikanmu surga beserta keluargamu. Amin ya Allah. Amin. Dan untuk yang baik-baik denganku, Allah berikan surganya juga. Amin. Jangan pernah berharap hasil dari sholawat, tapi harapkan untuk bisa jadi amalan kita di yaumil akhir. Kalau sampai dapat apa-apa yang kita inginkan itu rezeki dari Allah. Intinya, jangan lepas dari sholawat ya teman-teman, baik keadaan susah dan senang. Karena kalau kita rajin sholawat kepada Nabi, selain doa terkabul, dapat petunjuk hidup, keinginannya terwujud, tidak kalah pentingnya dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kisah nyata dari temannya Elta, hamba Allah Ahwat. Ya, Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi teman-teman cerita tentang kisah sahabat aku ya. Anggap aja Mawar tadi ya. Mawar itu teman sekolah aku. Dia itu cerita sama aku kalau dia itu punya penyakit kepala yang tidak layak. Jadi tidak nalar, tidak apa ya, tidak normal ya. Jadi tuh kepala itu sakit banget gitu. Dan dia pernah cerita sama aku sih, kalau dulu tuh ada yang suka sama dia, tapi ayahnya tidak setuju, tapi menolaknya dengan cara halus. Nah, semenjak itu dia sering sakit kepala teman-teman. Dari ceritanya seperti itu tadinya sama aku. Semenjak itu dari aku selalu menyarankan untuk bersolawat ya teman-teman. Tadi dari ceritanya aku menyarankan dia untuk bersolawat. Coba solawat dulu, lalu aku kasih dia itu bacaan ruqyah mandiri teman-teman.
Bacanya nggak banyak sih, cuman Al-Fatihah, Al-Falaq, ayat Yasin, ayat ke-9 dan lain-lain gitu. Tapi namanya setan ya, pastikan kalau bisikan setan itu kan tetap ya. Jadi temanku tuh kayak males gitu untuk baca sholawat, tapi aku selalu mengingatkan dia, udah baca sholawat belum gitu. Akhirnya selama dia istiqomah baca sholawat 200 kali sebelum tidur, dia itu punya teman di sosial media, di aplikasi gitu. Dia cerita kalau punya sakit kepala, dan akhirnya teman itu punya teman yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan ternyata ketika dicek sama temannya itu, dia dibikin sama orang, ada paku di lehernya. Wallahu alam. Tapi setelah dia dibantu oleh teman online-nya itu disembuhkan tanpa membayar uang sepeser pun, keluar pakunya, dan alhamdulillah itu kepalanya masih sakit ya. Cuman dia pakai bidara teman-teman, dia pakai bidara, dan alhamdulillahnya sakitnya berkurang, tidak sakit, sering sakit, jarang sakit, alhamdulillah. Berkat pertolongan sholawat, melalui sholawat Allah mendatangkan orang baik. Allah mengirim orang baik kepada temanku Mawar untuk disembuhkan kepalanya. Masya Allah. Dan kedua, keajaiban yang kedua itu, alhamdulillah dia dapat pekerjaan yang disesuai dengan keinginan orang tua, yang tidak ngekos, tidak jauh dari orang tuanya, intinya dekat dari orang tua. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Itu keberkahan dari sholawat yang Mawar rasakan. Yang ketiga, sahabatku Mawar itu mendapatkan uang dari prakerja senilai 2.400.000 ya, sebanyak 4 kali. Yang pertama itu 600 per bulannya. Jadi dia itu dari gelombang 1 sampai 20 itu tidak pernah lolos. Masya Allah, qadarullah di gelombang 21 itu lolos teman-teman. Masya Allah ya. Itu adalah keberkahan dia dari bersolawat teman-teman. Aku hanya sebagai teman itu mengingatkan dia untuk apa-apa sholawat. Kalau kamu punya masalah, sholawat. Kalau kamu punya impian, sholawat. Kalau kamu misalnya ingin ibadah yang baik, sholawat. Karena apa? Dengan sholawat ya teman-teman, ketika kamu masih sholatnya belum 5 waktu, insya Allah dengan sholawat kamu bisa tergerak hatinya untuk istiqomah bersholawat. Benar, itu pengalaman aku teman-teman ya. Itu sih tadi keajaiban yang dirasakan sahabat aku Mawar. Semoga membantu teman-teman untuk semakin semangat lagi istiqomah sholawatnya. Pesan aku, kalian bersolawat. Kedua, ubah pikir kalian, mindset kalian. Kalau kamu yakin kalau impian kamu terwujud, contoh kamu pengen punya usaha omset 100 juta tiap bulan, kamu ubah pola pikir kamu kalau kamu yakin akan mendapatkannya. Gebet dengan sholawat dan usaha ikhtiarnya, insya Allah dipermudah. Itu aja teman-teman kisah keajaiban sholawat yang aku ceritakan kepada teman-teman. Jangan lupa di komen ya, like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.